para listeners dimanapun smart listeners berada. Halo Kak Rafli. Halo Marah. Kita lagi di mana ini? Kita lagi di Serasi, Serawung bareng musisi. Tepuk tangannya dulu dong. Yap. Kali ini udah Serasi kelima. Kemarin Yes. abis band Namara kesini dan sekarang udah ada band baru lagi nih. Yang tentunya nggak kalah kece, nggak kalah keren ya Kak Rafli Yes, ya. betul. Nah kali ini kita mau kenalan dulu ya karena Yes. host mungkin untuk episode kemarin tuh berbeda nih sekarang. Nah sekarang dengan wajah-wajah baru tentunya. Yes. Sok Raffi kenalan dulu. Oke, smart listener, host untuk pemandu kali ini ada Rafli di sini dan ditemani oleh Samara. Halo. Yes. Nah nggak kalah keren di tengah-tengah di antara kita nih Rafli. betul ada Udah ada band yang sudah wangi lah di Jogja. Yes, bener banget. Yes, terkenal dengan Liberok. Yoi. Yoi Langsung banget. kita sambut Lakson Liberok. Beri tepuk tangan yang meriah. Nah, tapi sebelum itu, marilah kita perkenalkan dulu. Boleh. Sebelum perkenalan ke anggota Lakson, Anggota-anggotanya. kita langsung perkenalkan dulu sosmednya Crash. Oh iya. Yaitu teman-teman bisa menyaksikan podcast kita ada di YouTube-nya Crash, yaitu ada di Crash FM, terus ada di Spotify-nya Crash, ada di Podcrash, dan tentunya di Instagram-nya Crash ada di @crash1078fm. Ya, betul banget Mara. Mungkin abis ini kita langsung aja tanya nih kali ya. Boleh banget. Personilnya Gas. Lakson. Oke, monggo dari Oke. Halo, perkenalkan saya Satria Jody. Saya di Lakson sebagai bass. Megang bass maksudnya. Oke. Ya, dan di sini ada saya Alvatar Nunaka sebagai provokator atau vokalis. Di sini ada Thomas Ade sebagai lead gitar. Oke, next. Halo, saya Daiva di sini sebagai drummer dari Lakson. Halo, saya Jo Satriani. Di sini saya sebagai gitar rhythm. Oke, smart listener juga udah tahu kan ya, udah kenalan juga nih sama personilnya. Mungkin ada yang udah ngikutin. Iya benar. Udah, udah follow- dengerin follow. dan nonton secara langsung ya. Bener banget. Dan smart listener juga pengen tahu kan cerita awal mula Lakson tuh sebenarnya apa gitu, kayak gimana mereka bisa kebentuk, Sejarahnya, perjalanannya kok bisa ketemu. Nah, boleh banget mas-masnya ceritain langsung boleh kali ya. Jadi kita itu berawal dari sebuah tongkrongan ya. Kebetulan di sini saya sama Mas Thomas, Mas Jody ini sudah berteman dari SMP ya. Di salah satu tongkrongan di Timur Mandala, dan selanjutnya setelah kita sekitar 8 tahun berteman, kita memutuskan untuk membuat band untuk mengisi kegiatan kita yang awalnya cuma nongkrong-nongkrong aja, untuk ya agar lebih produktif lah, dan biar nggak waktu nongkrong tuh nggak cuma ngobrol omong kosong doang gitu. Oke. Dan setelah itu kebetulan ke arah yang biar lebih proper, kita juga cari beberapa personil dari eksternal juga dari luar tongkrongan kita, yaitu kita ada nemu Mas Daiva ini yang awalnya dulu dicarikan sama juga dari salah satu teman-teman kita di tongkrongan Cantel itu di Timur Mandala. Dapat kenal Mas Daiva dari UNY, dan selanjutnya disusul sama Mas Jo Satriani yang sebelumnya juga satu band sama Mas Thomas. Oh, jadi Gitu. tercetusnya di tongkrongan. Iya, Ya, tongkrongan. Obrolannya kayak biasanya udah kita tercetus aja, gimana kalau kita bikin band gitu ya. Betul, Oh, soalnya oke. dari keresahan-keresahan yang utama itu dulu cuma nongkrong, nggak ada esensinya, cuma ngobrol doang, ngomong kosong, bahkan ngegame gitu kan. Ngopi. Ya, ngopi dong. Makanya kita terus ada Oke. ada inisiatif untuk gimana nih kalau kita berkegiatan membuat band gitu. Iya, iya. Oke. Tapi biasanya kalau misalnya anak-anak nongkrong terus bikin band, biasanya ribetnya tuh kita mau main game apa? Band apa gitu. Mau aliran apa? Nah, itu bisa diceritain nggak, Mas? Kenapa memilih genre ini gitu? Nah, untuk ya sebenarnya kita dari 5 personil ini kita juga mengkonsumsi genre musik yang berbeda-beda ya. Dan untuk menarik benang merah dari genre yang kita ambil, ya kita membuat satu single atau guide kita untuk musik selanjutnya yang tercetuslah, yaitu Librock itu tadi. Oke. Yang gabungan dari liberal dan rock. Oke. Yang biasanya Tapi- dimaksud kita bebas gitu, mau
bermusik apapun gitu. Oh iya iya iya. Kalau boleh tahu nih, awal mula pemilihan nama Laksan itu sebenarnya tercetus terinspirasi dari mana nih, Mas? Nama Lakson sih ya. Ya dari awal kita sudah memiliki spirit atau prinsip utama. Yang pertama, kalau bisa kita bermusik itu bukan cuma untuk seru-seruan aja, tapi kita juga memberikan impact untuk pendengar kita, memberikan spirit kita agar apa sih Laksan gitu kan. Laksan kan yang kita artikan juga anak yang Anak beruntung beruntung. gitu loh. Kita Oh, ingin iya, memberikan iya, betul. semangat untuk pendengar-pendengar dari Laksan untuk ikut juga semangat dalam mencari hidup di keseharian harian gitu. Iya iya iya. Oke, berarti dapat disimpulkan Laksan itu anak yang beruntung, beruntung. gitu Ya, awal mulanya. Oh, namanya ya, gitu. bermakna banget ya, jujur. Iya iya iya. Iya. Semoga. Oke, kita aminkan bersama. Tapi emang kalau Rafli denger-denger dari lagunya ini emang bebas gitu loh, kayak apa nih hidup sakarepmu lah gitu. Lihat video klipnya juga si Mas Ahong lagi kerja tuh males cabut gitu. Mending nongkrong aja. Ya oke. Kira-kira esensinya tuh apa gitu di balik itu semua? Apakah ada makna tersirat? Tentunya kita juga memiliki esensi juga ya. Maksudnya kita berangkat dari sebuah tongkrongan itu sebenarnya niat kita bersama di sini. Saya menganggap dari tongkrongan ini adalah sebuah keluarga kecil gitu loh. Kita juga sudah berteman dari 2017 hampir ya sampai sekarang hampir 8 tahun lah. Dan kebetulan saya juga maksudnya kita ngobrolnya nyambung, terus visi kita sama. Ya saya sayang aja sama mereka gitu loh. Saya Oke. Dalam nih, Alah ya. dalam nih. Oke, Dalam oke. nih. maksudnya kita ingin menjaga tongkrongan ini agar suatu saat kita misalnya kita ini ya udah lulus atau udah tua, kita punya alasan untuk berkumpul suatu saat itu untuk ini loh, bahwa kita pernah di suatu titik punya band Lakson Librok ini. Oke. Oh iya oke. Mungkin yang lain setuju dengan pendapat beliau? Setuju. Jadi Iya, iya. basicnya nih sebelum jadi band emang udah menekuni dunia permusikan berarti sebelumnya. Malah Belum. Oh. Enggak, ini di tongkrongan jamming gitu. Kebetulan Mas Thomas ini dulu belajar gitar waktu masih corona karena di rumah nggak ada kegiatan kan. Berangkat dari corona ya malah ya. Iya, terus Mas Jody ini malah jarang banget baru belajar megang bass tuh karena ada Lakson ini. Terus Mas Daiva ini dulu udah dari kecil dia udah Dari bayi. dari kecil udah dilesin lah sama orang tuanya. Kalau Mas Jo ini jangan ditanya lagi. Pronya. Jo Satriani namanya aja Jo Satriani ya. Jos. Gak ada yang tahu. Oke. Jadi kan tadi Mas Awang sendiri katanya dengan Mas Thomas dan Mas Joni itu satu tongkrongan. Mungkin kita mau tahu juga nih POV dari yang di luar tongkrongan diajak oleh Mas Ahong nih gimana, seperti apa? Boleh banget nih. Monggo Mas Daiva atau Mas Jo dulu. Pertama itu diajak karena awalnya itu coba-coba tapi kok enak, jadi keterusan. Terus awalnya itu saya cuma jadi additional sih ya, cuma disuruh bantu terus akhirnya ayo gabung aja. Awalnya mogah mau singkatnya seperti itu kan. Juga saya suka sama lagunya ya, nyambung lah intinya gitu. Jadi itu selanjutnya Mas Daiva mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri itu dulu masih maba ya itu Mas. Masih maba di UNY itu, terus tahu-tahu diajak sama rekan-rekan dari Mas Ahong, Mas Thomas, dari Mas Jody juga itu untuk kok iso ora ngedrami bene kancaku iki gitu. Terus tak tanyain dulu kan kayak wah, aku rung wani iki Mas nek aku kon ngedrami. Tapi terus dikenalin sama Mas Ahong, Mas Thomas, Mas Jody, itu tuh nyambung, ini ngobrolnya nyambung, di tongkrongannya asik, terus kelanjutan sampai sekarang. Oke. Berarti awal mulanya nggak ada kenal satu sama lain, terus Sama sekali nggak ada kenalan itu Mbak.
Tapi lama-kelamaan. ya mungkin ada kayak canggung lah, sedikit canggung kayak oh tiba-tiba kita di satu studio harus main nih gitu, main apa gitu, harus main apa gitu. Kayak Ada gitu. momen-momen kayak gitu juga. Masih ada itu di awal-awal kayak gitu. Tapi ada Mas Ahong ini yang Oh, Wah, oh dia sebagai ini ya. provokatornya itu Iya kan. benar. Provokatornya. Nah justru awal dulu karena apa kita setuju sama Daiva itu awalnya kita nggak tanya kamu bisa ngedrama atau enggak, kita ngajak bercanda dulu. Oh. Pasti Oh. bercandaan pendekatannya Mas ya. Daiva ini cocok nggak sama kita, takutnya nanti kan kita kan juga biar mesti salah satu untuk ya menurut saya ya untuk bertahan Pendekatan. lama itu ya Iya. komunikasi Chemistry. kita nyambung gitu. Iya. Bener. Soalnya kalau misal kita bercanda terus mungkin bagi Mas Daiva kelewatan atau gimana kan gak enak, makanya oh ini ternyata Daiva juga orangnya itu tadi cocok lah ngobrolnya sama kita, apa bercandanya juga gitu. Iya. Jadi kalau boleh tahu ini udah berjalan berapa lama nih sampai pada akhirnya jadi seperti saat ini? Untuk saat ini berarti sudah 2 tahun. Wah, 2 Terbentuknya tahun. dari Agustus 2023. Oh, oke. Nah, Samaran nih penasaran juga nih. Yes. Kira-kira gimana sih lika-likunya, hiruk-pikuknya selama apa ya? Memperjuangkan band tentunya. Iya dengan Bisa kesibukannya dibilang, masing-masing ini iya. ya, tapi masih tetap konsisten buat Bener kita banget. stay dengan formasi seperti ini gitu. Mungkin bisa dijawab Mas Thomas ya. Oke, Biar boleh. ada bagiannya Mas Thomas. sendiri-sendiri. Kalau kita itu lebih di komunikasinya ya, Mbak. Kita Oh, harus jelas satu sama lain. Misal kalau hari ini ada yang nggak bisa, ya pokoknya komunikasi terus. Pun nanti kita satu sama lain juga saling mengerti kok. Makanya kita harus menjaga keharmonisan ini juga di dalam band itu sendiri. Oke. Jadi makanya apa ya namanya? Jadi ya aku dan teman-teman menganggapnya juga udah kayak keluarga sih. Asik. Gitu. Kekeluargaan ya. Kayak sopo ya. Boleh klik dari POV-nya Mas Ahong. Kalau apa tadi pertanyaannya? Lupa saya. Gimana sih cara bagi waktu di antara kesibukan masing-masing? Oh iya. Ya itu tadi meneruskan dari Mas Thomas, yang utama kita komunikasinya, jadi kita terbuka, ada transparansi lah di antara kita gitu, di antara kita, di antara kau dan sorry ke distract. Jadi kita terbuka sih, misal kita juga punya kesibukan masing-masing ya, kayak Mas Thomas ada kuliah, saya ada juga kuliah, Mas Jody juga masih kuliah, Mas Jo juga kuliah dan kerja, Mas Daiva juga masih kuliah. Malah di sini kebanyakan pada kuliah dan kerja semua. Oke. Jadi kita ya saling mengerti aja lah. Misal jadi untuk suatu pertemuan tuh malah semakin apa ya? Kan kita malah jadi agak apa? Ada jarak kan ini. Jadi tiap pertemuan kita menganggapnya itu momen. Jadi kita harus memanfaatkan momen itu ketika ya kayak sekarang kita bisa kumpul bareng, dan insya Allah ya sampai seterusnya lah gitu, keinginannya gitu ya. Dan di sini kita ya itu tadi dari bercanda dan ngobrolnya sampai sekarang masih enjoy ya, menjaganya salah satu treatmentnya ya itu tadi. Oke. Ya, Jadi Mungkin ada yang mau nambahin lagi? yang mana main Mas Jo? Boleh banget. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin pinter-pinteran ngatur jadwal sih, Mbak. Kayak teman-teman yang lain ini juga kan punya kesibukannya masing-masing, jadi kayak menurutku ini Lakson tuh udah jadi prioritas sih buat mereka tuh. Jadi kayak oh, ada mungkin kalau shift apa kuliah itu kalau masuk sore berarti nanti harus luangin waktunya di siang untuk ketemu sama teman-teman. Kalau baru kerja nanti ya tukeran shift untuk bisa manggung bareng-bareng. Kalau aku gitu sih, Mbak. Oke. Kalau saya ya lebih mending kerja. Enggak, Yang satu ini agak beda ya. Soalnya saya kerjanya lebih sering keluar kota ya. Jadi kayak Oke. untuk apa ya? Itu lebih ke komunikasi aja sih. Misalnya besok Minggu aku ke Patikan. Pelatihan. ke Surabaya misalnya. Nah, itu jauh sebelum hari Minggu itu aku udah bilang sama teman-teman aku Minggu nggak bisa ini soalnya gini Udah ngabarin ya, Mas ya. tetap ngabarin. Yang penting yang saya suka itu juga teman-teman pada
pengertian Waduh. gitu. Oke, oke. Oke, sudah? Oke. Sudah. Sama intinya tetap Oh, komunikasi Oke, soalnya. oke. Ini tetap komunikasi berarti Yes, Rafli. benar-benar. Tadi baru aja kita ngomongin tentang mungkin background dari terbentuknya Lakson sendiri. Mungkin untuk sekarang kita bakal ngomongin tentang sepak terjang Lakson. Yoi. Sepak terjang Lakson ini dari 2023 udah ngerilis 2 single ya? Iya. Pertaruhan dan Tak Peduli. Ya, itu mungkin bisa diceritain tentang apa ya? Mungkin salah satu cara juga lah buat masuk ke label gitu, atau mungkin punya perasaan kita harus masuk label nih buat kedepannya gitu loh. Mungkin bisa diceritain seperti itu. Untuk sepak terjangnya, untuk saat ini kita belum masuk major label manapun ya, karena kita juga termasuk terbilang juga band yang masih baru banget, baru 2 tahun juga. Dan untuk yang single pertama kami yang kita rilis pada bulan Februari tahun 2024 kemarin, itu juga salah satu treatment kita menarik benang merah untuk selanjutnya kita mau bermusik dengan warna yang seperti apa gitu. Dan selanjutnya kemarin disusul juga single kedua pada bulan Agustus 2024 tahun kemarin. Nah itu juga tidak jauh-jauh juga dari single pertama kami, agar agar kita juga tetap menjaga movement ini terus berjalan gitu. Ya. Mas Tomat, ada yang mau ditambahkan? Sorry tadi apa Mas? Diulang Jadi, lagi? Untuk Lakson sendiri, yes, betul banget. Bener banget. Ya juga sama kan, kita tidak ada major label gitu ya, karena kita masih independen juga, bikin sendiri, rekaman sendiri gitu. Kembali ke Mas Ahong tadi, kita juga narik single pertama kami sebagai benang merah untuk lagu-lagu kita selanjutnya. Yang harus dijaga. Yes. Jadi ibaratnya biar para audiens dengar, oh ternyata Lakson ini genrenya librox. Oh ternyata ini kayaknya sesuai deh sama genreku. Bisa kali stay di Lakson. Iya, mungkin ada pendengar-pendengar yang serupa kayak MCPR ataupun Rebellion. Wah, Lakson nih kayak dengerin MCPR nih. Mungkin kita juga bisa ke Lakson juga nih. Boleh, bisa. Setiap orang kan mau menilai gimana pun terserah ya, kita juga konsumsi pendengaran kita kan masing-masing juga kan. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya genrenya ini terinspirasi dari mana nggak? Kayak kira-kira ada nggak sih band yang jadi motivasi, inspirasinya Atau Lakson sendiri? Bener, kiblat Lakson nih kesini nih gitu. Sebetulnya Kiblatnya itu saya mau menjawab ya ini. Boleh banget kayak nggak? Ini pegang Oh, awas Kayak dua semangat gimana? banget nih mau jawab masnya nih. Kiblatnya dari Soneta ya. Cocok. Ya, kurang lebih lah. Ya. Sik. Soneta, oke. Beneran nggak ya nih? Bercanda. Dan sebenarnya kita ya itu tadi, dari kelima personil dari Lakson ini sebenarnya juga background pendengarannya musiknya genrenya beda-beda nih. Kayak Mas Thomas nih sebelumnya kan dengerin rock klasikan gitu. Terus saya justru sebenarnya dengerin dari kecil tuh hip hop malahan. Kayak Mas Jody ini dengerinnya popang, Mas Jo pang-pangan juga, Mas Daiva ini malah metal. Jadi untuk selanjutnya kita memilih genre kita kedepannya mau gimana, yaitu tadi kita menarik single pertama itu kita jadikan patokan gitu loh. Nah, kita mungkin bisa masuknya ke rock alternatif ya gitu. Dan untuk band yang saat ini masih kita dengerin sampai sekarang dan beberapa kali di event masih kita cover gitu, yaitu Foo Fighter. Oke. Foo Fighter, dan juga merubah dari lagunya John Denver yang Country Road itu, tapi kita aransemen dengan aransemen yang lebih lebih garang lah, Lakson banget lah ya. Iya gitu. Lakson banget. Jadi kita eksperimental lah gitu. Tapi penasaran juga nih ya tentang gimana sih di balik layar setelah rilisnya 2 single pertama dari Lakson ini, kira-kira perjalanannya gimana nih? Struggle-nya kah? Boleh banget diceritain. Ataupun ada
porsi-porsi masing-masing, kayak aku bikin arrangement, kamu bikin lirik gitu. Iya. Atau Iya. ide-idenya gitu. Ya tentunya kita di sini juga memiliki job desk-nya masing-masing ya, kayak Mas Thomas dan teman-teman, Mas Jody, Mas Jo dan Daiva bikin aransemen bareng-bareng. Saya bikin liriknya, kadang ya tukeran. Misal kita saling mengoreksi aja sih. Misalnya di aransemennya, di musiknya, wah kurang ini nih, kurang ini. Di liriknya kurang panjang apa gimana, kita komunikasikan bareng-bareng. Terus misal saya yang buat lirik ada beberapa yang kurang serak sama teman-teman, ya kita improve lagi, kita diskusikan lagi gitu. Kuncinya berarti bareng-bareng. Ya bareng-bareng, kebersamaan. Kebersamaan. Asas kekeluargaan. Ya betul. Pancasila. Ya benar. Mungkin kemarin aku baru aja lihat video klipnya yang Mas Ahong kecil. Itu mirip banget Mas, asli. Kebetulan itu adik kandung saya. Walah, asli mirip banget. Gue kira, wah ini nemu orangnya dari mana nih, kok mirip banget gitu. Apakah ada casting Lakson atau gimana ini? Ahong Junior gitu. Ahong Junior Itu ya ya? kebetulan itu adik kandung saya itu. Walah, iya. Bisa juga ya dibayar. Bayar berapa tuh adiknya Mas? Asta Jumbo itu. Es teh jumbo. Iya. Saya beliin es krim itu kayak. Oke, ngomong-ngomong tadi udah di-spill ada 2 single terbaru. Nah, kira-kira nih untuk kedepannya Lakson ini punya gebrakan baru apa nih? Kasih tahu. Next projectnya kira-kira ada apa nih? Jangan lupa mandi. Kita bakal ada project ya yang lebih jelasnya, kita akan bikin lagu lagi, Oke. dan untuk tanggal masih dirahasiakan ya, masih kapan, tapi jelas kita ada single terbaru itu. Dan Oke. mungkin yang jelas single terbaru dan tetek bengeknya lah, nanti ada merch dan ada project-projectnya, pasti ada, ditunggu aja. Nah, jadi buat smart listeners stay tune ya untuk project tune, terbarunya project Lakson. Ya, pantau di IG-nya terus di @lakson.liberok. Yoi. @lakson.liberok. Catat smart listeners. Sini ya. Nanti Nanti tolong editor di sini ya. Oke, di sini tolong ditampilkan editor. Terus gitu. Iya. Kepalanya bisa jadi besar. Kayak PWK ya. Mas Ahong jadi ini pindah mukanya ke sini gitu. Nah, kira-kira nih buat harapan ke depannya untuk keberlangsungan Lakson sendiri, ada nggak sih dari masing-masing personilnya kayak deep down inside my heart gitu, kayak Kayak aku mau di Lakson berharap sampai tua gitu. iya sampai punya cucu. Yes. Boleh madang di Jadi sedih Spill. saya. Dari Thomas dulu ya. Oke. Pesan-pesannya ya, apa ya harapannya harapan. betul. Yang jelas kita tetap jaga semangat ini, entah sampai kapan, tapi kita harus tetap jaga semangat. Jaga semangat. Ya, Oke. sos. Ya, untuk harapan pribadi dari saya untuk Lakson ya tentunya tetap berprogres, tetap menjalankan movement-movement selanjutnya, tetap bereksperimental lebih jauh lagi, dan tentunya kita tetap ingin ke ranah yang lebih profesional lagi, dan yang paling utama adalah menjaga lingkaran ini tetap terus menyala gitu. Karena ya itu tadi yang saya tekankan dari awal, saya sudah menganggap Lakson ini juga bagian dari keluarga kecil yang dimana kita juga dari di luar bermusik juga kita bersinergi bersama, dan harapan saya ya semoga Lakson ini bisa sampai selamanya gitu. Amin. Kalau dari saya sendiri harapannya semoga Lakson cepat rilis album. Amin. Dan sponsor mungkin ada yang mau, mungkin bisa dapat banyak panggungan lah atau tempat-tempat untuk berbagi karya dari Lakson sendiri. Itu saja. Masuk? Oke. Kalau dari saya tetap hampir sama dengan teman-teman yang lain, tapi intinya harapan dari saya Lakson tetap abadi, soalnya kalau hatiku dibelah ini isinya Lakson. Waduh. Siap. Dalam iki. Mas Juni. Maaf ya. Apa ya?
Ya sama ini kayak udah disebutkan semua, saya jadi bingung. Yang penting eh tetap berjalan walaupun jalannya pelan-pelan itu yang penting pasti. Iya, iya. Alon-alon asal kelakon. Nah, Alon-alon waton kelakon. Oke. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani. Yang Madya Mangunkarso. Berlari mungkin lebih cepat tapi jika perlahan mungkin lebih jauh gitu. Anjay. Oke. Dalam ya. Nah, sepanjang perjalanan ini kira-kira ada nggak sih momen berkesan yang bisa dibagiin gitu ke smart listeners? Mungkin saat manggung gitu, kita mau Iya. manggung tapi wah gitar lupa bawa gitu. Jadi pakai band orang atau gimana? Wah, gue semangat banget nih. Santai banget. Kayak punya banyak unek-unek kayak ini ya. Momen berkesan dan rodok nyebai jadi. Itu sebelah kanan saya itu kalau setiap mau perform itu pasti Oh, iya sama kok tadi juga ya. Ini barusan banget ya. Ini banget kan. Emang kenapa Mas? Apa emang grogi gitu, demam panggung apa gimana Mas? itu gawan bayi itu, Mas. Oh, kawan bayi. Lebih ke kelainan gak sih? Enggak. Kalau momen berkesannya ya hampir, menurut saya tiap momen itu berkesan ya. Jadi bingung saya. Ya apa ya? Mas Thomas dulu mungkin. Yang paling susah dilupain gitu, wah ini nggak akan lupa Momen gitu. berkesanku di Lakson itu ada satu cerita kita tuh tur ke Semarang. Oke. Nah, ada main di satu kampus lah di sana. Terus Terus terlalu karena kita saking semangatnya nggak tidur gitu kan ceritanya. Nah, tapi kan giliran malam ya, ijolan gitu loh Mbak. Jadi capek-capeknya siang dulu. Paham nggak Mas? Bukan. Rolling. Oke. Gimana ya, juga perjalanan panjang kan, pasti isinya cerewet aja. Nah itu berkesan sih buat aku, karena kita kapan lagi sih bareng-bareng satu mobil jalan jauh gitu, sekalian liburan gitu. Nah, juga pas main kecapean jadi salah kaprah gitu. Kalau saya ya banyak ya, kayak yang saya ingat itu di Bage itu pernah, jadi karena apa, kebanyakan itu tadi mengkonsumsi minuman enak itu. Jadi pas udah intro itu dan udah masuk ke lagu pertama, saya di kamar mandi masih hangover. Jadi saya harus teman-teman harus menunggu saya dulu baru saya naik ke panggung itu, dan itu sedikit kacau tapi lucu menurut saya. Minta maaf ya saya ya. sekaligus klarifikasi ya ini ya. Terus apakah yang di atas panggung tuh mana Ahong nih? Kagak datang nih Ahong nih gitu. Intronya nggak selesai itu. Oh iya. main terus. Kalau dari saya sendiri momen paling berkesan yaitu karena ya, Rotu apa? Mandala Cimboria, di mana Mas Ahong itu hampir meninggal. Tapi tetap profesional untuk bermain, dan saya di atas panggung dimarah-marahi karena harus tetap membawakan lagu tersebut. Gitu. Oh ya, kalau saya sama kayak Mas Thomas yang di Semarang itu, karena itu dari pagi ada kegiatan di kampus sampai malam, dan tengah malam langsung berangkat ke Semarang. Itu sampai Semarang pagi, sampai Semarang langsung berenang ya Tum. Nah itu jadi posisi nggak tidur, kegiatan dari pagi hampir 2 hari nggak tidur, terus berenang. Jadi malamnya tuh punya waktu untuk seneng-senengnya sendiri. Iya gitu Oke. Mbak. Tapi edan itu Mbak, nggak tidur berenang itu. Itu udah alam bawah sadar ya. Ya itu. Oke. Badannya ngambang gitu. Bedanya ngambang. Nah, mungkin di Lakson sendiri punya kayak apa ya? Karakteristik masing-masing. Yes, karakteristik masing-masing, kayak ini terlucu apa teremosi atau gimana ya? Mungkin bisa dari terlucu nih siapa nih? Kalau saya kira ini nih Mas, ini nih yang terlucu nih. Ya itu. Paling lucu itu. Ini kita ada backsound pengiring tiba-tiba. Oke, ada yang masuk nih. Ada penyusup. Sorry. Malah nge-ska gini.
Sesi apa ini barusan jadi bisa Iklan. Oh, iklan. Ada iklan. Ada iklan. So listeners. Oke, mungkin bisa di-spill siapa yang paling terlucu di Lakson nih? Ini terlucu langsung masuk tadi ada backsoundnya tadi langsung disambut itu kebetulan. Provokator kalau aku. Oh, Mas Tuh, provokator. berarti terlucu ya? provokator. Paling lucu. Saya pendiam. Oh iya kelihatan sih. Paling Mas. pendiam. Iya. Terus yang paling galak gitu ada gak? Mas Thomas kebetulan yang paling galak. Oh. Dia yang paling disiplin Oh, pokoknya. respect, Tertib. respect. Dan si paling lainnya lagi kira-kira ada si paling apa lagi nih di Lakson sendiri? Si Oh, paling boleh. sibuk. Ada si paling telat, Si paling siapa tuh, Siapa Mas? itu siapa tuh? Siapa tuh? Bob. pernah tepat waktu. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ya, si paling berat. Kelas berat ya? Kelas berat. Heavyweight. Oke. Tapi kalau- apa lagi ya? Ngeselin. Mungkin ada yang sering jailin teman-temannya waktu lagi Oh iya, tidur. Gitu. bener. Siapa nih? Boleh bantu Pak Haji. Yang terngeselin ya. Kalau ini bukan personil. Siapa Itu tuh? di sana orang Oh, tadi bikin ketawa nanti terus. kita add juga di frame. Ya di sini intinya kita dari kepribadian yang berbeda-beda kita saling melengkapi lah. Saling gitu. melengkapi, bener banget. Iya benar. Tapi dari berbeda-beda itu tadi pada akhirnya jadi saling mengenal dan memahami satu sama lain ya Mas. Ya, ya. bineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Pingin bineka tunggal dini. Kalau dari Lakson sendiri kira-kira smart listeners ini bisa dengerin lagu-lagunya Lakson itu di mana aja sih Mas? Boleh kali di-spill ke smart listeners. Ya buat teman-teman smart listener ya yang tertarik dan ingin mendengarkan karya-karya dari Lakson bisa langsung didengarkan di kanal musik kesayangan kalian kayak Spotify, terus Amazon, Joox, Apple Music, Apple Music, terus Stafa Band, YouTube. Reso. Reverb Nation lawas banget ya. Di YouTube juga Tersedia di ada. mana-mana nih. Ya, di YouTube juga ada. Apa tuh Mas namanya? Boleh di-spill dong. Langsung aja ketik lakson.librok luckson.librok. Oke, jangan lupa dicatat smart listeners. Kira-kira Nanti tolong diedit. Oh ya. Oke, boleh. Editor, tolong boleh disertakan. Terus. Kerjaan ini. Yo, terus. Oke, dan smart listener juga jangan lupa pantengin sosial media Lakson ya buat info-info, mungkin ada info-info panggungan juga bisa langsung didatengin aja. Yes, dan benar of course buat album selanjutnya, lagu selanjutnya mungkin project apa yang sudah dikerjakan jangan lupa dipantengin, dikepoin juga di IG-nya Lakson, di sosial medianya Lakson. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke sosial medianya Kres, yaitu ada di Instagramnya Kres @kres1078fm. Yes. Terus ada di YouTube-nya Kres, ada di Kres FM. Dan di Spotify-nya Kres ada di Podcast. Nah, nanti semua listeners bakalan ketemu di YouTube-nya Kres FM dan di Podcast. Jangan Yes. lupa. Betul banget. Nah, boleh kali kita tagline Yes, bareng-bareng betul. dulu. Boleh banget. Apaan tuh? Apa tuh? Kalau Lakson ada tagline-nya nggak nih kebetulan? Lakson, Liberok. Oh, nggak ada. Baru nih, baru banget nih. Gak. Baru Oke. banget nih. Jadi nanti waktu aku bilang 107,8 FM nanti teriak smart people think different. Nah, gerakannya gini. Smart people think different. Yes, betul banget. Boleh kali ya kita cek ombak dulu kali ya. Cek ombak dulu. 107,8 FM. Crash. Oh, iya. Ini agak selek dikit, smart listeners, mohon maaf. Jadi 107,8 FM Crash, smart people think different gitu. Yes, like this. Oke, bisa ulang lagi ya. Ulang. 107,8 FM Crash, smart people think different. Boleh ulang sekali lagi kan? Oke, itu tadi tes doang, Iya. tes doang. Ini latihan tuh Mas Yan. 107,8 FM Crash, smart people think different. Oke, terima kasih Lakson. Terima kasih Libero. Lakson sudah main di podcast Rasi kali ini. Nah, mungkin kita say goodbye dulu dan jangan lupa untuk stay tune di manapun IG-nya Lakson maupun di sosmednya Crash, dan jangan lupa pantengin updatean terbaru
Lexon maupun Crash. See you semua listener. See you.